Selamat datang di sertifikasi manajemen kontrak spesialis sesi 4, yaitu tentang mengelola risiko. Mengelola risiko, topik-topik yang akan kita cover yaitu mengenai definisi risiko, jenis risiko, potensi, dan sampai memahami manajemen risiko. Kemudian kalau kita masuk ke definisi risiko, yaitu pengaruh ketidakpastian pada tujuan, yaitu pengaruh sendiri bisa pengaruh negatif, kemudian bisa juga pengaruh positif. Nah, seringkali dideskripsikan sebagai kejadian event atau perubahan keadaan circumstances atau suatu konsekuensi atau konsekuen. Ya. Kemudian konsep dasar risiko itu bisa berupa katakan nih dalam simbol China itu berupa danger atau bahaya, sedangkan simbol yang satunya berupa opportunity. Jadi risiko itu di satu sisi ada negatif side, tapi di satu sisi lain itu ada positif side. Nah, jenis risiko kalau kita lihat yaitu berdasarkan sifat, bisa berupa risiko murni, risiko spekulatif, risiko fundamental, kemudian berdasarkan kemungkinan dialihkan, itu bisa berupa risiko yang tidak dapat dialihkan dan dapat dialihkan, kemudian berdasarkan timbulnya bisa berupa risiko internal, kemudian risiko eksternal. Nah, potensi risiko itu merupakan probability atau likelihood dikali dengan impact dalam suatu kejadian, hingga itu disebut dengan risk exposure atau potensi risiko. Nah, derajat risiko sendiri yaitu degree atau extent atau level dari uncertainty in given situation, the likelihood of the actual result being different from the estimate result. Sehingga derajat risiko itu dapat dipahami sebagai selisih dari kerugian aktual dibanding dengan perkiraan kerugian. Kemungkinan dan dampak dari probability dan impact dari suatu risiko, apakah low, medium, high, menunjukkan dari risiko. Risiko sendiri diklasifikasikan dalam risiko level strategik, kemudian level taktis, dan risiko operasional. Nah, klasifikasi risiko yang lain yaitu bisa berupa risiko fisik, risiko operasi, risiko keuangan, risiko lingkungan, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi. Manajemen risiko yaitu berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi yang sengaja dilakukan untuk memahami dan mengurangi dampak-dampak dari pengaruh ketidakpastian dalam pencapaian objektif. Jadi tujuan dari manajemen risiko yang efektif adalah melakukan eksekusi terhadap aktivitas pekerjaan tersebut dengan cara yang efisien dan dengan cara yang terbukti untuk menunjukkan peningkatan dalam usaha organisasi untuk memenuhi objektifnya secara terus-menerus. Nah, tingkat manajemen risiko kalau kita lihat berdasarkan ISO 31000 yaitu yang pertama adalah menetapkan konteks, melakukan identifikasi risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko, dan yang terakhir adalah menangani risiko. Nah, tentu ini harus tetap dalam pengawasan dan review serta dikomunikasikan secara dikonsultasikan. Tingkat manajemen risiko bisa berupa tingkat strategik, kemudian tingkat taktikal dalam konteks project, katakan, dan tingkat operasional. Nah, kalau kita memahami proses manajemen risiko, ya tentu kita akan melakukan identifikasi risiko dengan mengidentifikasi dampak risiko terhadap organisasi. Kemudian kita melihat analisa risiko dengan melihat probabilitas dan dampaknya, dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Jadi setelah kita lakukan analisa kualitatif dan semi kualitatif dan kuantitatif, kita melihat konsekuen serta likelihood matrik dari suatu risiko. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengendalian atau penanganan risiko. Apakah kita akan avoid, apakah akan kita mitigate, atau kita transfer, atau kita share, atau kita exit. Nah, menetapkan konteks. Tentu yang pertama yaitu bagaimana konteks dari risiko yang akan kita manage. Katakan apakah dalam konteks organisasi, atau dalam konteks project, atau dalam konteks operasional. Nah, kemudian identifikasi risiko yaitu fundamental yang harus kita tanya yaitu apa? Kapan terjadi risiko, bagaimana kemungkinan terjadi risiko, dan di mana serta bagaimana kejadian dari risiko tersebut. Nah, identifikasi risiko itu bisa dilakukan dengan katakan workshop, benchmarking, kemudian auditing, inspection, dan riset, serta juga bisa menganalisa cause and effect serta stakeholder consultation. Teknik identifikasi risiko menurut ISO bisa kita lihat yaitu sekitar 31 cara. Tentu tidak semua cara dalam satu pengelolaan risiko kita aplikasikan. Adalah ketepatan memilih tool ini yang diperlukan bagi pengelola risiko.
Nah, identifikasi risiko yaitu kita membuat kriteria penilaiannya apa, menilai risiko, menilai interaksi antar risiko, dan membuat prioritas penanganan risiko. Nah, identifikasi risiko juga kita melakukan katakan ini melihat dampak dari risiko tersebut, sehingga hasil dari itu adalah berupa daftar risiko atau risk register. Nah, salah satu contoh risk register adalah seperti ini. Kemudian kita melakukan analisa risiko, yaitu dengan pertama adalah dengan kualitatif, kemudian jika kualitatif perlu dilakukan lebih lanjut analisa kuantitatif, menghitung berapa expected monetary value-nya, kemudian menggunakan decision trees atau dengan Monte Carlo analysis atau lain-lain teknik yang bisa kita pergunakan. Analisa kualitatif yaitu melihat probabilitas dari risiko, kemudian dampak dari risiko itu sendiri. Dan sedangkan jika memerlukan lebih lanjut, maka nanti akan kita lihat secara kuantitatif. Contoh dari pendefinisian dampak dapat kita lihat di slide sebelumnya. Kemudian dampak juga demikian. Ini adalah contoh pendefinisian dampak. Kemudian contoh dari tabel impact seperti ini. Kemudian kita buat risk ranking. Kemudian jika diperlukan maka akan dilakukan evaluasi secara kuantitatif. Akan melakukan seberapa sih expected monetary value dari suatu kejadian. Kemudian katakan ini kalau dia merupakan ancaman maka dia berupa negative value, sedangkan opportunity berupa positive. Bisa risiko juga bisa dilakukan dengan decision tree, lakukan seperti ini, di mana penyedia kontrak, katakan ini dengan penyedia kontrak A dan B, yaitu bisa kita analisa kemungkinan katakan ini mana yang memberikan dampak dan probabilitas yang tinggi. Analisa risiko kuantitatif dengan model simulasi juga bisa dilakukan dengan Monte Carlo yang menggunakan software tertentu. Nah, kemudian evaluasi risiko yaitu membandingkan hasil analisa risiko kita secara kualitatif dan kuantitatif tadi dalam bentuk tabel, dan mana yang akan kita kelola dengan penempatan katanya pemilihan penanganan yang tepat, yaitu misalnya penanganan dengan menghindar atau avoid, kemudian kita mau mitigasi, mengurangi, atau kita transfer, atau kita accept jika memang tidak bisa kita pindahkan lagi. Dan jika ada opportunity, yaitu maka kita harus exploit, atau kita enhance opportunity-nya, atau kita share, atau kita accept. Monitoring risiko yaitu melakukan pengawasan terhadap risiko yang telah kita tetapkan pengendaliannya, yaitu tujuannya yaitu memastikan bahwa pengendalian risiko telah sesuai dengan tepat, kemudian bisa memperoleh informasi lebih lanjut, kemudian menganalisa berbagai peristiwa dan mendeteksi perubahan. Nah, hasil dari daftar risiko yang diperoleh secara terus-menerus itu bisa kita lakukan untuk memonitor risiko secara berkala. Monitoring risiko yaitu fokus pemantauan, yaitu tentunya adalah kecukupan dan efektivitas dari pengendalian internal, kemudian profil dan kondisi risiko, kemudian realisasi dari pelaksanaan manajemen risiko itu sendiri. Pemonitoring risiko sendiri yaitu pemantauan risiko mendukung pengelolaan yang efektif. Dengan melakukan pemantauan risiko, maka pengelolaan pengadaan dapat mengetahui apakah penanganan risiko telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, apakah ada risiko baru, apakah ada risiko yang telah menjadi pemicu bagi risiko yang lain, kemudian apakah asumsi-asumsi yang kita buat itu masih berlaku. Jika risiko tersebut sudah tidak berlaku lagi, maka harus. Beberapa metode pemantauan bisa digunakan yang bisa kita sesuaikan dengan area fokus dari monitoring risiko dan seberapa tinggi frekuensi dari risiko yang akan kita monitor. Katakan nih kalau frekuensi monitoring risikonya rendah, kita cukup melakukan audit secara berkala, katakan nih 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, tergantung dari lama durasi proyek pengadaannya. Kemudian jika frekuensinya tinggi, maka harus dilakukan meeting atau pertemuan yang membahas katakan nih monitoring status dari risiko itu sendiri. Laporan risiko yaitu laporan status risiko yang terjadi secara berkala atau dengan register update.
Kemudian laporan penunjangnya yang harus disertakan seperti status pekerjaan, bagaimana pelaksanaan pengendalian, kemudian laporan keuangan, laporan khusus. Ini merupakan laporan penunjang dari laporan risk management itu sendiri. Yang terakhir adalah tindak lanjut mengenai pengendalian risiko. Tentu kita harus memahami bahwa setiap perubahan atau penyimpangan risiko yang terjadi dan rekomendasi atas hasil-hasil pemantauan risiko lainnya itu perlu ditindaklanjuti untuk memastikan bahwa ketepatan, kesesuaian program pengendalian risiko dan menjamin terlaksananya proses manajemen risiko yang efektif. Tindak lanjut dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut. Contohnya berdasarkan status dan tingkat risiko, berdasarkan konteks internal dan proses manajemen risiko, dan berdasarkan aspek operasional. Demikian akhir dari sesi 4